Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di Zoom meeting di pagi hari ini untuk melanjutkan materi kita terkait dengan manajemen biaya. Insya Allah kita akan melanjutkan sisi pengantar yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan di aspek pengantar bahwa yang namanya manajemen biaya itu nanti kita akan mencoba memberikan suatu informasi terkait dengan pengelolaan biaya dengan menggunakan beberapa metode yang ada di dalamnya. Yang mana ketika kita bicara metode nanti kita masih ada relevansi pembahasan materinya dengan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Ya, karena kalau akuntansi itu kan bicara metodenya. Nah, sedangkan di manajemen biayanya kali ini kita melihat dari aspek bagaimana metode itu nanti digunakan. Sehingga ketika kita belajar akuntansi biaya, belajar akuntansi manajemen, itu ibarat kemarin kita itu belajar untuk membuat suatu alatnya. Nah, alat-alat itu kan yang kita pelajari kemarin secara stand alone, jadi mandiri dalam bentuk alat itu saja. Jadi ketika misalkan kita akan membuat sebuah laporan biaya menyeluruh dengan metode full costing system, misalkan begitu ya. Ya, atau departmental costing system misalkan. Atau kita akan mencoba menggunakan sebuah metode, misalkan analisis break even point, nah, misalkan begitu. Itu kan alat, ya, itu metode. Sehingga yang kita pelajari kemarin ya metode itu tok, ya. Belum berpikir terkait dengan gimana ketika metode itu nanti digunakan. Nah, di sini ketika kita bicara manajemen biaya, itu kita memulainya tidak dari metode. Kalau akuntansi kan memulainya dari case, kemudian metodenya apa, begitu. Nah, di sini kita memulainya dari suatu kondisi, suatu keadaan. Nah, keadaannya nanti seperti apa yang terjadi, terus kemudian keadaan seperti itu kita melakukan pengambilan keputusannya itu dibantu dengan informasi yang disusun dalam metode yang kayak apa. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Sehingga kalau misalkan masih bertanya apa bedanya manajemen biaya, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, atau mungkin malah ke akuntansi keuangan. Yang jelas kalau akuntansi itu lebih mengarah kepada tool, ya, alatnya. Ya. Sedangkan kalau kita bicara manajemen itu bicara bagaimana alat itu digunakan. Nah, sehingga nanti bisa terjadi kolaborasi. Kita tahu alatnya, kemudian kita juga paham situasi macam apa yang harus kita gunakan alatnya itu. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan mencoba melihat aspek manajemen biaya itu berdasarkan klasifikasinya. Ya. Kita akan mencoba membangun klasifikasinya dulu. Supaya apa? Ya supaya ketika nanti kita menghadapi suatu kondisi, suatu masalah terkait dengan pengendalian biaya, itu kita bisa memposisikan permasalahan itu dalam sebuah klasifikasi yang tepat. Mengklasifikasikan sesuatu itu ibarat kita memetakan suatu kondisi. Sehingga kita bisa efektif dan efisien dalam memilih alat dan dalam menyelesaikan masalahnya. Sebab kalau tidak dipetakan itu nanti akan campur, akan bergabung menjadi satu kesatuan, sehingga yang kadang sulit untuk dilakukan adalah kita tidak tahu memulainya dari mana. Ya karena kadung gabung loh, jadi satu. Kabeh penting, kabeh pengen didahulukan, kabeh di deadline waktu lah.
Terus kita memulai dari mana? Khawatirnya nanti kalau apa yang kita lakukan itu tidak linear. Ya, kalau tidak linear berarti kan bolak-balik, itu kan buang-buang energi, buang-buang waktu, ya, dan endingnya nanti nggak ketemu, ya, menjadi sebuah kebingungan tersendiri. Gitu. Nah, oleh karena itulah maka kita coba membangun klasifikasinya dulu. Nah, di sini ketika kita bicara klasifikasi, ya, yang paling penting harus kita bangun hubungannya adalah bagaimana ketika tool atau alatnya itu nanti support, mendukung setiap keputusan yang akan kita ambil. Karena alat itu banyak. Ya, kita tahu di akuntansi itu metodenya juga banyak. Nah, terus alat yang mana? Nah, itu. Lah, sehingga yang pertama kali harus kita klasifikasikan adalah hubungannya, karena nanti kita akan membutuhkan itu. Anggaplah kita menggunakan akuntansi biaya, gitu ya. Nah, terus kemudian kita coba memasukkan juga akuntansi manajemen. Itu adalah alat, dua alat yang akan kita pakai. Kalau kalian sudah pernah menempuh mata kuliah ini, seharusnya kita bisa bayangin segala metode yang kita pelajari di akuntansi biaya itu kan hubungannya dengan bagaimana kita menyusun laporan informasi terkait dengan biaya. Prinsipnya seperti itu, menyusun informasi terkait dengan biaya. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam cara-caranya itu menunjukkan bahwa jenis informasi apa yang bisa muncul di masing-masing metode. Ya, karena akuntansi biaya itu tidak sama dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan, metodenya ya cuma satu, karena yang dilaporkan general, ya umum. Jadi semuanya satu kesatuan. Jadi tidak akan ada suatu cerita di dalam akuntansi keuangan itu ada informasi yang tidak terlaporkan. Semua pasti terlaporkan, hanya cakupan luas sempitnya aja yang membedakan. Tetapi kalau di akuntansi biaya, lain lagi, karena akuntansi biaya setiap metode memunculkan informasi yang berbeda. Ya kan? Variabel costing sama full costing gitu aja deh. Itu sudah membedakan informasinya. Nah, oleh karena itulah, maka sedapat mungkin kita coba kuasai kembali metode apa saja sih sebenarnya yang pernah kita pahami di akuntansi biaya. Karena ibarat kita itu akan mengerjakan sesuatu yang metodenya itu adalah alat, maka kita harus membawa peralatan itu satu kotak penuh. Karena kita nggak ngerti nanti kita akan menyelesaikan pakai alat yang mana. Yang penting satu kotak penuh itu sudah harus kita bawa. Jadi kita identifikasi lagi semuanya apa saja yang perlu kita bawa dalam satu kotak penuh akuntansi biaya. Nah, sedangkan kalau di akuntansi manajemen, kalau kita sudah pernah pelajarin juga, itu memang lebih mengarah kepada bagaimana kita menerjemahkan hasil dari informasi laporannya itu. Ya, maksudnya apa gitu. Nah, itu bisa menyelesaikan apa, bisa memberikan penjelasan tentang apa. Nah, di akuntansi manajemen begitu, sehingga lebih mengarah ke decision, keputusan. Nah, keduanya itulah nanti yang akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan di dalam manajemen biaya. Yang arahnya untuk apa? Ya, paling tidak ada 4 hal ini. Yang pertama, create to value, ya, menciptakan suatu nilai baru. Ya, nilai macam apa? Ya, nilai yang bisa memberikan informasi lebih terkait dengan kondisi pembiayaan yang kita laporkan dengan akuntansi biaya, yang kita kolaborasi dengan penjelasan untuk ngambil keputusan tadi. Yang kedua, ya ini yang diharap-harapkan, reduce cost. Bicaranya biaya itu bisa kita tekan, bisa kita kurangi. Karena mengurangi biaya itu bukan serta-merta kemudian kita pangkas begitu ya. Tidak. Ya, tidak. Kita bermain substitusi. Ya, misalkan bahan baku nih, kok kita mendapati bulan depan bahan baku yang biasa kita pakai naik. Nah, kalau bahan bakunya itu naik, kalau harga jualnya tidak dinaikin kan
ya kita turun labanya. Padahal kita menginginnya labanya itu minimal tetap deh. Tapi kalau naikin harga, customer nanti pasti pergi. Gitu. Nah, itu kan dilema. Nah, sekarang gimana caranya kalau begitu? Ya udah, jangan pakai bahan baku itu. Kita cari aja bahan baku yang lain yang kualifikasinya sama tapi harganya lebih murah. Atau mungkin sama dengan harga sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan reduce cost. Kemudian yang ketiga, menangani masalah ini, competitive advantage. Ya. Advantage itu merupakan suatu kondisi yang ada di sekitar kita yang mengharuskan kita untuk terus melakukan kompetitif. Ya. Jadi pesaing kita itu kan tidak pernah tidur. Ya. Mereka itu selalu melihat kita dan mencari kesempatan untuk bisa mengungguli kita dengan memanfaatkan kekurangan yang kita miliki. Nah, itu berarti dia melakukan sebuah mekanisme competitive advantage. Ya. Dia melakukan sebuah kondisi di mana menggunakan kesempatan dari kelemahan pihak lain untuk membangun suatu nilai lebih. Ya. Nah, kalau seperti itu kan biasanya ada hal yang menarik di mata customer, ya, supaya bisa menarik perhatian untuk pindah ke produk yang dimiliki pesaing kita tadi. Nah, terlebih kalau nanti ada sebuah ukuran terkait dengan customer satisfaction, ya, kepuasan. Yang namanya customer is a king, ya, katanya itu kan begitu kalau kita bicara dalam konotasi marketing. Ya. Customer is a king, jadi customer itu raja. Apapun maunya dia, ya harus kita ikuti walaupun permintaannya aneh-aneh. Itu kayak di filmnya SpongeBob gitu ya, ada itu yang ditulisan saya pas lihat itu masalah tulisan menunya Krabby Patty gitu. Ada keterangan bahwa Anda harus terus melayani customer walaupun permintaannya aneh-aneh. Ya seaneh apapun, yang penting kita bisa belokkan ke sesuatu yang logis. Karena apa? Demi satisfaction. Sebab kalau customer itu tidak satisfaction, ya sudah. Coba lihat aja itu aplikasi jual beli online. Setiap kali barang nyampe itu kan pasti ditanya terkait dengan satisfaction-nya. Puas, biasa saja atau tidak puas. Coba itu kalau banyak yang isi tidak puas, selesai deh. Di-kick gitu sama toko hijau misalkan. Nah, karena apa? Ya karena orang itu bisa diambil manfaatnya kalau bisa memberikan banyak aspek seperti ini tadi. Nah, supaya itu terjadi, itu kan tidak hanya sekedar diinginkan, tapi harus direncanakan dengan sebuah indikator yang jelas, gitu ya, supaya semua orang yang ada di situ itu ngerti mau melakukan apa. Yang pertama jelas itu nanti kita membutuhkan sebuah strategi. Apa strateginya? Ya, mencari strategik, ya manajemen strategik yang kita pakai. Kita harus mempunyai sebuah diferensiasi, pembeda. Karena pembeda itulah nanti yang bisa kita gunakan sebagai keunggulan, ya, nilai lebih. Apa bedanya? Sama-sama misalkan jualan kopi, gitu ya, jual warung foto-foto dua warung angkringan. Nggak apa bedanya warung angkringan yang gini kalau tinggal sebelah kayak. Sama-sama ada di pinggir trotoar. Nah, kalau podo wae, ya kita hanya menunggu bola ya mbok menawa yang gua mampir. Tapi kita nggak bisa jamin karena kita tidak menawarkan sesuatu. Ya syukur apa adanya seperti yang lain. Ya orang kan akhirnya ya melihat itu sama. Itu pun kalau kelihatan, wah bodoh kok. Ya kan dianggap mungkin hanya sama dengan yang sana. Nah, tapi kalau kita punya sesuatu yang berbeda, kopi podo irengi. Nah, itu kan gitu. Tapi rasa orang podo senengi. Nah, begitu misalkan ya. Jadi ada sesuatu yang beda yang menjadi sebuah keunggulan strategik di dalam operasional kita. Maka itu kita pikirkan. Keunggulan strategik itu kita ambil dari aspek mana? Nah, itu yang harus kita cari. Kita punya daya lebih apa? Ya nanti bisa kita munculin. Wah ini
pegawainya itu milenial semua misalkan. Ya kalau milenial biasanya kan melek terhadap ini teknologi, melek terhadap media sosial. Ayo sekarang media sosial apa yang lagi tren? Nah, trennya media sosial itu harus disesuaikan dengan pangsa pasar kita. Kita jual barang apa? Kalau barang itu diminati oleh orang-orang yang ya genrenya generasi Z ya, misalkan begitu. Ya oke deh, kita pakai media sosial yang memang diminati oleh mereka, mulai IG, Facebook, TikTok, apalagi lah Twitter dan sebagainya macam yang lain. Ya, perlu ada YouTube-nya atau mungkin apa deh yang lebih cocok, misalkan begitu. Nah, berarti kita akan mulai masuk ke sana untuk mengedukasi bahwa kita itu apa, kita itu bisa seperti apa. Sehingga orang akan tahu dan mencoba. Nah, ketika sudah mencoba inilah yang menjadi ini pandangan pertama saya, ya kan? Piye caranya memunculkan cinta pada pandangan pertama. Kalau sudah cinta kan gampang gitu ya, ya kan sudah cinta, love is cinta kan begitu. Nah, sehingga kita bisa kondisikan. Kalau perlu kita kunci sebuah cinta itu menjadi kesetiaan. Nah, Pak Arief ngomong apa sih? Nah, ini kita ngomong sesuai dengan apa yang di dalam alur cara berpikir seseorang loh ya. Ingat, ketika kita bicara tentang pengelolaan, itu kita bicara terkait dengan bagaimana kita bisa menyikapi orang lain juga. Apalagi di sini kita bicara terkait dengan satisfaction tadi. Ya. Nah, supaya satisfaction itu kan rasa. Kalau kita bicara rasa, ya harus diimbangi dengan rasa. Jadi sesuatu yang sifatnya itu berada di olah rasa, ya sudah munculkan cara untuk sensitif terhadap rasa. Rasa apa? Rasa di lidah atau rasa di hati, kan gitu kan? Apa rasa di kulit atau rasa di mana? Yang penting aja kok sampai rasa bayar. Gitu. Nah, ini sesuatu yang memang harus kita coba tata, gitu ya. Yang jangan-jangan memang sebenarnya kita punya keunggulan di situ, tetapi karena potensinya belum ketangkep, kita nggak bisa manfaatkan. Nah, kemudian kolaborasinya adalah perubahan lingkungan bisnis. Apalagi era pandemi ini, semua bisnis orientasinya ke digital. Apapun bisa didigitalisasi. Caranya kopi itu pun bisa didigitalisasi, gampang, ada di foto, ada di digital. Nah, terus caranya kita itu menunjukkan ke orang kalau kopi kita enak kalau hanya dari foto. Wong foto itu urusan mata, enak urusan lidah. Nah, inderanya beda. Nah, oleh karena itu maka gimana dengan sebuah tren teknologi yang ada itu kita bisa mengubah suatu cara berpikir yang seharusnya dirasakan pakai lidah tetapi cukup diwakili oleh mata. Nah, seperti itu misalnya. Ya karena tadi lingkungan bisnis kita itu sekarang berubah loh. Apa-apa kan tidak harus sesuai dengan inderanya. Kayak kalian tuh loh beli apa segala sesuatu secara online itu ya. Kalau dulu orang itu kalau beli nggak datang ke tempatnya, lihat sendiri terus megang minimal ya, minimal megang. Itu kan nggak marem gitu kan. Saya itu mau beli sepatu loh, bukan beli gambar sepatu gitu. Jadi kan saya harus datang ke toko sepatu, kemudian tak pegang ke sepatunya, tak lihat jahitannya kayak apa, tak lihat rasa apa kulitnya atau kondisi kain sepatunya, dan seterusnya. Tapi sekarang kan kayaknya enggak, oke kan? Jadi indera yang harusnya dipegang oleh tangan tadi cukup diwakili oleh mata. Makanan juga begitu, kita pesan lewat Gojek misalkan ya. Bisa saja kita belum pernah loh datang ke tempat makan yang kita pesanin itu. Ya kalau mungkin di sekitar tempat tinggal kita mungkin ya pernah deh di Ponorogo. Tapi coba kalian pas kemana gitu, misalkan ke Solo, misalkan Jogja, kita di hotel, gitu. Kemudian wah kalau ini nunggu makanan di hotel yo masih lama, misalkan gitu. Itu pun juga mahal.
Ya udahlah beli Gojek. Kita kan searching aja, misalkan tempat makan yang terdekat. Dan kita belum pernah tahu tempat makan itu pojokan ini sendi, rasa panganannya piye. Ya, kita hanya percaya kepada sebuah tulisan. Nah, inilah tren teknologi. Karena saat ini tren teknologi sudah mampu mengubah lingkungan bisnis. Ya. Maka kita kalau berada di dalam lingkungan yang sama, ya harus kita manfaatkan. Nah, sekarang dalam pemetaan seperti itu, ya, bagaimana ketika kita harus mengambil peran? Ya, maka kita berangkat membawa dua konsep. Yang pertama adalah manajemen biayanya yang tadi, dan yang kedua manajemen strategiknya. Tapi mohon maaf, tadi saya hanya fokus ke manajemen biaya nanti ya. Manajemen strategiknya, ya itu ada satu mata kuliah tersendiri. Saya nggak ngerti di akuntansi ada nggak itu. Nah, kalau di dalam manajemen biaya, apa perannya? Kita berasumsi bahwa memiliki satu organisasi yang sama. Jadi kalau saya berbicara seperti ini, saya anggap kita berada pada tempat yang sama, yaitu sama-sama berada pada posisi orang yang sedang melakukan sebuah usaha. Nah, peran dari manajemen biaya nanti adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan ya untuk mengelola organisasi secara efektif, memberikan hasil pengukuran dan penyajian laporan biaya produksi dan jasa yang lebih baik, normatif sebenarnya kalau kita bicara perannya. Mengelola organisasi yang efektif. Efektif itu apa? Efektif itu harus sesuai dengan visi dan misinya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, ya itu kan sama juga kita buang-buang segalanya. Oleh karena itu kita harus pastikan dulu ya tujuannya seperti apa dalam bentuk visi dan misi. Ya, misi aja deh yang terdekat. Nah, ya, efektivitas dari pengelolaan nanti dilihat apakah setiap kali orientasi yang kita bangun itu mengarah kepada misi yang kita tentukan. Nah, itu baru kita bicara efektif. Kemudian untuk menilai hasilnya, maka harus ada ukuran yang pasti. Ukurannya apa? Misalkan ukurannya adalah ketercapaian setiap program yang kita buat. Nah, maka kita buat aja program mulai A sampai Z yang kita masukkan di beberapa periodisasi waktu, kemudian kita beri anggaran misalkan ya untuk operasionalnya. Nah, maka nanti ketika anggaran terserap, programnya itu dijalankan, hasilnya itu sesuai dengan yang kita targetkan, maka di situ selain efektif berarti juga sudah memberikan hasil. Nah, kemudian ada informasi penggunaan biayanya, maka di situ ada laporan biaya yang keluar. Kalau misalkan kita di aktivitas produksi ya biayanya biaya produksi, kalau jasa ya aktivitas jasa. Nah, oleh karena itulah maka yang paling utama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, misi itu harus benar-benar dimiliki. Ya. Karena misi itu apa? Misi itu mencakup 3 aspek nanti. Yang pertama adalah dasar filosofisnya. Jadi misi itu harus punya dasar filosofis. Kalau tidak, berarti kan hanya sekedar ngomong gitu toh ya. Ya. Itu bukan visi kalau sekedar ngomong. Jadi hashtag nanti namanya ya. Jadi beda ya. Kalau hashtag itu sudah turunan dari misi. Jadi suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang nyata. Tapi kalau misi itu aktivitasnya biasanya masih ini diawang-awang. Ya, misalkan itu mencapai value yang lebih baik dengan biaya yang rendah. Itu misi. Nah, kalau kita bicara dari aspek filosofisnya apa? Ya filosofisnya adalah ekonomis. Karena prinsip dasar ekonomi kan begitu. Biaya caranya kita memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nah, ini filosofisnya ya ekonomis. Capaian hasilnya
capaian hasilnya ya ini bisa menghasilkan biaya yang lebih rendah. Sehingga nanti terciptalah sebuah value atau nilai tambah yang lebih akurat. Misalkan nilai tambahnya di mana? Di laba, bisa. Atau di jumlah unit yang terjual, bisa. Atau mungkin di keahlian. Bisa. Nah, itu value. Nah, tekniknya bagaimana? Nah, ini sekarang kita bicara metode. Nah, tergantung masalahnya apa. Misalkan apa? Ya, misalkan kita gunakan metode pelaporan informasi yang mampu mereduksi banyak biaya. Atau kita melakukan pembebanan biaya berdasarkan aktivitas, ya, bukan berdasarkan dari kebutuhan. Nah, seperti itu, misalkan. Nah, makanya nanti ada beberapa metode yang kita coba pahami. Tapi ya tetap aja ada banyak keterbatasan yang muncul di situ. Yang pertama apa? Ya karena kita berbicara tentang sesuatu yang belum pasti, maka ya akan lebih akurat kalau jangkanya pendek aja. Jangan sampai terlalu panjang, karena setiap perubahan itu tidak mengenal waktu. Akan terjadi kapanpun, dan kalau pada saat itu kita belum siap untuk menghadapi perubahan, maka kacau. Ya, banyak aspek yang kemudian nanti harus diupdate kembali, dan kalau belum siap, ya biasanya nanti akan ketinggalan. Ya, lebih baik jangka pendek aja, sehingga jangka pendek terjadi, lakukan, terjadi, lakukan, terjadi, lakukan. Maka dalam jangka panjangnya malah segala sesuatu kan selesai. Ya, karena orientasi atau fokusnya itu sudah berhasil. Mengabaikan faktor jangka panjang. Iya. Seolah-olah memang begitu. Padahal sakjane kita tidak mengabaikan. Tetap jangka panjang itu kita sering lihat. Karena jangka panjangnya itu nanti kan ada divisi. Ya. Jangka pendeknya tadi di misi tadi, tapi kalau jangka panjangnya di visi. Visinya apa? Kalau misinya enggak mencapai value yang lebih baik dengan biaya yang rendah. Nah, visinya apa? Ya, menjadi perusahaan yang berkelas internasional. Nah, misalnya begitu. Kok bisa sampai ke sana? Itu seperti apa? Ya, untuk bisa sekelas internasional berarti kan kita harus bisa ekspor. Atau mungkin dilengkapi ekspor impor. Nah, seperti itu. Kemana? Nah, ya, negara terdekat aja dengan kita itu sudah negara lain, sudah negara asing kan. Malaysia misalkan, Thailand misalkan. Itu kan bukan sesuatu yang sulit ketika kita harus bertransaksi dengan di sana gitu ya. China. Ya. Banyak sekali sekarang aplikasi kayak Lazada. Lazada itu aja sudah aplikasi yang menjual barang yang dari luar negeri dan kita bisa aplikasi. Atau banyak yang lain. Handphone, alat elektronik itu kan biasanya Indonesia kan urutan kesekian untuk bisa di drop penjualannya. Yang launching pertamanya mungkin di Hong Kong, launching pertamanya mungkin ada di Singapura. Ya sudah, kita kan sudah biasa melakukan hal seperti itu. Ada pihak ketiga yang sekarang itu sudah sangat banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Nah, berarti apa? Kita sudah melakukan transaksi internasional dan itu sudah mengarah kepada manajemen atau perusahaan yang berkelas internasional. Nah, nggak penting kita berpikir perusahaan berkelas internasional itu harus perusahaan yang gede, yang produksi dengan luas lahan yang berhektar-hektar, yang kayak ada di Surabaya, kayak ada di Krian. Enggak. Home industry pun sekarang sudah banyak yang berkelas internasional. Nah, itulah yang sebenarnya faktor jangka panjang. Itu ada di visi. Tapi misinya ya jangka-jangka pendek aja. Misalkan ya, kita kenalkan dulu lah di lingkup sekitar, kemudian kita merambah ke teknologi informasi. Kalau sudah merambah teknologi informasi, itu sudah web base gitu ya. Web itu kan Word ya, Word www kan ya, Word with web. Ya itu kan segala sesuatunya sudah bisa dilakukan atau diakses oleh siapapun. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti seringkali ada sebuah keterbatasan gara-gara kita terlalu fokus untuk mencapai hal-hal yang panjang tadi,
kita mengabaikan ukuran yang non keuangan. Kalau sesuatu yang diukur dengan moneter, duit meneng pora, terus kemudian kelolaannya gimana, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan itu punya kualifikasi apa enggak, kemudian contoh-contoh informasi yang selama ini keluar itu bisa dipakai ngambil keputusan sejauh mana. Nah, sehingga aspek-aspek yang non keuangan itu biasanya mulai tidak tersentuh. Apa itu ukuran non keuangan? Ya misalkan tadi apakah yang namanya pegawai itu melakukan sesuatu itu berbasis kepentingan personal atau tidak. Nah, itu kan ukuran non keuangan sebenarnya. Seorang pekerja yang memang melakukan segala sesuatu yang dengan ikhlas, misalkan, melakukan sesuatu yang dengan amanah, misalkan, maka di situ ada sebuah nilai lebih yang tidak akan bisa terwakili oleh sebuah software atau aplikasi apapun. Ya, tidak bisa. Nah, sehingga trust-nya itu lebih kencang kita taruh di situ. Nah, sekarang gimana caranya memunculkan hal-hal seperti itu? Nah, itu kadang yang tidak terpikirkan. Yes, mengalir begitu aja segala sesuatu yang dinilai dengan moneter. Nah, itu kelemahannya, ya, perbatasannya. Kalau informasi keuangan itu memang nggak mampu menyentuh sampai sejauh itu. Tapi setidaknya kalau kita menyadari bahwa itu adalah sebuah keterbatasan, maka ya harus kita kondisikan. Sebab ya akan lebih baik kalau ada, gitu kan. Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya itu harusnya ada, ya caranya kita bisa munculkan. Gitu. Nah, kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan itu kalau kita petakan lebih detail lagi, itu nanti kan akan membentuk sebuah alur. Alur dari sebuah proses yang mana menjadi sebuah rangkaian catatan atas informasi keuangan. Nah, supaya linearitas proses pelaporannya itu terjaga, ya, ini yang penting ya, linearitas proses pelaporan harus terjaga. Saya kalau tidak terjaga nanti informasi bisa liar, gitu ya. Kalau udah liar itu nanti yang hoax dan yang nyata itu susah untuk dibedain. Ya. Maka harus ada pihak pengendali. Siapa yang bertanggung jawab mengendalikan informasi itu? Sehingga kalau ada informasi yang mungkin tidak sesuai, ada informasi yang arahnya itu salah, ada informasi yang hoax, ya nggak benar. Nah, itu ada pihak yang nanti bisa mengendalikan. Nah, pihak itulah nanti yang punya kewenangan untuk memberikan instruksi prosedur. Kudune piye. Nah, itu tergantung dari pihak yang mengendalikan tadi. Udah harus seperti ini. Nah, kemudian segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu nanti kita bentuk menjadi sebuah proses kerja, ya. Menjadi sebuah SOP, ya, standar operasional prosedur. Nah, sehingga prosedur itu nanti standar. Siapapun orang yang ada di situ, siapapun yang mengendalikan, nggak penting. Karena apa? Prosedurnya sama. Nah, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya one man show yang tergantung siapa yang mengelola, begitu. Nggak bisa. Nah, supaya prosedurnya itu standar, maka kita akan membuat sebuah alur yang memang memiliki konsep dasar teoritis yang jelas. Misal, kita bangun 3 kondisi sederhana. Yang pertama harus ada data inputnya, harus ada mekanisme proses transformasinya, dan ada data outputnya. Nah, itu yang paling sederhana aja deh. Ya. Nah, data inputnya nanti berupa apa? Ya harus ada dokumen, gitu ya. Apa aja yang bisa dipakai sebagai dasar pencatatan yang itu kita akui keabsahannya, ya itu maka menjadi dokumen. Faktur, penjualan, pembelian, daftar gaji, permintaan bahan, retur bahan baku dan lain sebagainya.
Ya, tergantung dari organisasinya. Ini kan hanya contoh. Nanti dokumennya itu bisa beda-beda masing-masing organisasi. Yang jelas itu adalah dokumen yang dipakai untuk data input. Nah, data input seperti ini biasanya akan muncul sebagai sebuah perwakilan dari keberadaan transaksional. Ketika seseorang itu ada aktivitas transaksional, maka akan ada bukti, ada record, jejak, history. Nah, apapun bentuknya itu selama bisa kita akui itu sah, maka itu jadi dokumen. Nah, kemudian dokumen-dokumen itu harus kita masukkan di dalam mekanisme transformasi. Transformasi itu mulai pengolahan sampai penyimpanan datanya. Ya. Misalkan kita catat, ya kalau akuntansi misalkan ya kita masukkan ke siklusnya, gitu ya. Kalau ini adalah biaya ya berarti kita langsung laporkan sesuai dengan permintaan dari manajemen untuk dilaporkan dalam bentuk metode apa. Gitu. Nah itu proses. Ya. Tapi jangan lupa harus ada database karena bisa jadi kejadiannya akan terulang sehingga kalau nanti akan ada kejadian yang serupa kan kita tinggal mengikuti kejadian sebelumnya. Nah, sehingga outputnya jelas. Outputnya apa? Di laporan. Ada laporan keuangan misalkan, kalau akuntansi keuangan. Laporan informasi biaya. Laporan terkait dengan pengendalian, kalau di manajemen biaya. Ya, laporannya seperti itu. Nah, laporan itu terjadi ketika aktivitasnya itu sudah dilakukan. Nah, laporan itu kemudian jadi apa? Kalau kita mau lanjut, ya ada outcome, capaian. Nah, ketika benar kita melapor seperti itu, sebenarnya itu sinkron enggak dengan capaiannya. Jangan-jangan segala sesuatunya itu sebenarnya tidak berhasil, tetapi laporannya koyok yo, gitu ya. Nah, ini yang nanti membingungkan kalau dibaca orang lain. Nah, sehingga laporan itu akan lebih bagus kalau menceritakan terkait dengan kondisi yang dicapai sampai di batas outputnya. Nah, seperti itu. Sehingga seandainya nanti ada orang lain yang memiliki ide yang berbeda, nanti bisa ngembangin atau bisa ngelanjutin, ya itu akan lebih baik. Setidaknya yang sudah kita bangun itu sudah nyampe di fase seperti itu. Nah, sekarang kita pahami fungsi dari manajemen dan manajemen biayanya. Nah, fungsi utama manajemen apa? Ya, membangun sebuah mekanisme perencanaan yang strategik, menggunakan manajemen strategik. Nah, itu. Terus kemudian membuat perencanaan. Perencanaan itu mulai dari anggaran, program kerja, yang mana nanti bisa dipakai untuk panduan dalam progres real sehari-hari. Hari ini saya mau ngapain? Nah, ini kapan? Oh, Maret misalkan. Maret apa program kerja kita? Ini kapan? Tanggal berapa? Program kerja yang pertama di awal minggu pertama apa hasilnya? Ada relevansinya enggak dengan program-program yang lain? Minggu berikutnya ada hasil seperti apa? Selesai belum? Kalau belum, apa penyebabnya? Ada masalah, apa penyebabnya? Nah, kita cari, kita putuskan. Nah, ini adalah sesuatu yang ada di dalam sebuah strategi. Nah, kemudian segalanya itu kita kolaborasi dengan penganggarannya tadi, ya, perencanaan program dan keputusan apa yang kita ambil dalam setiap kali kita harus melakukan. Nah, kemudian didukung oleh pengendalian manajemen dalam sebuah mekanisme operasional. Karena manajemen itu harus terlibat, ya, nggak hanya menunggu informasi, gitu ya, harus terlibat. Kalau memang tidak terlibat, ya oke lah menunggu informasi. Tapi ketika informasi sudah kita peroleh, maka harus cross check dulu sebelum membuat keputusan. Ya, cross checknya seperti apa? Nah, siapa yang nanti terlibat? Nah, kemudian kita betulkan, kita salahkan, atau kita sesuaikan. Nah, itu adalah keputusan. Ya, sehingga ujung-ujungnya nanti akan muncul sebuah informasi baru dalam sebuah laporan keuangan misalkan. Nah, seperti itu. Itu kalau kita sudah melibatkan fungsi manajemen. Nah, oleh karena itulah maka nanti supaya kita tidak kaget
ketika berada pada kondisi yang nyata, maka tren dari pergerakan manajemennya harus kita sadari. Tren pergerakan manajemen itu mengarah kemana? Oh, ternyata sekarang tren dari pergerakan manajemen itu under target. Karena segala sesuatu di dalam perkembangan itu harus selalu jalan. Show must go on. Sekali aja terhenti kayak kemarin ketika terjadi pandemi, maka semuanya akan kacau. Gitu ya. Dampaknya itu bisa luas dan lama. Nah, kenapa? Karena semua bergerak bersama-sama. Ya. Secara global, bergerak bersama-sama. Nggak ada yang diam. Nah, kalau semua bergerak bersama-sama, maka kalau ada yang diam, ya hanya dua kemungkinan yang terjadi. Yang satu ditabrak, ya, yang kedua ditinggal. Nah, jika penak baru ditabrak jadi tinggal, tabrak lari. Nah, itu, ya kan? Apa? Karena itu ada sebuah wujud dari keberadaan kompetisi global. Nah, kemudian kompetisi global itu menggunakan media apa? Ya, media informasi teknologi informasi. Ya berarti kita juga harus mengikuti dong. Nah, sekarang supaya kita bisa membangun jalan sendiri di era manajemen teknologi informasi, gimana kita mampu membangun jaringan yang beda dengan jaringan yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Nah, maka harus ada inovasi di situ. Ya, jaringan yang kita maksud adalah skop dari arah penjualan kita misalnya. Nah, gimana kita bisa menguasai satu segmentasi? Nah, tadi loh munculkan rasa cinta. Ya. Ketika lingkup segmentasi itu sudah muncul rasa cinta di dalam produk, maka nanti di situ kita bisa bangun yang namanya loyalitas, kesetiaan. Nah, orang kalau sudah setia itu ya kemungkinan akan pindah ke produk lain kecil. Ya, kecil karena apa? Di dalam mindset pikirannya sudah langsung menyebut merek kita itu menjadi nama produknya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga maka akan tercapailah sebuah perubahan proses bisnis yang semula mungkin ya konvensional ya berbasis menunggu bola ya kan ya mulai eneng ya bisa aku teko kene ya terus butuh insyaallah ya rene. Nah, nanti kita bawa-bawa ajaran agama kita, rezeki gak akan kemana. Kalau memang sudah rezeki kita ya pasti tidak salah alamat. Iya, itu betul. Sangat betul. Tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Nah ini coba. Jika kita tidak berusaha untuk melakukan perbaikan, ya, tidak mau untuk mengubah dirinya sendiri, itu yang harus kita pegang. Jadi jangan kok kemudian kalau sudah takdirnya ya pasti akan terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu adalah cara berpikir orang yang pesimis ya. A priori banget gitu ya. Nggak bisa. Dalam kondisi kita yang selalu berproses, maka pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang sangat mengganggu, melemahkan. Maka kalau memang kita Islam dan menggunakan syariat kita sebagai orang Islam, ya ambillah syariat-syariat yang memberikan motivasi. Gitu. Tuhan tidak akan mengubah nasib hambanya kalau tidak berusaha. Oke, saya berusaha. Berusaha yang bagaimana? Berusaha menghadapi setiap kesulitan yang ada. Karena setiap usaha itu pasti akan ditemui adanya kesulitan. Tapi kita ingat, setiap kali ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan itu kita mampu selesaikan, maka akan muncul kemudahan. Ya.
Inna ma'al yusri yusran wa inna ma'al usri yusran. Dan fa'idza faragta fansab fa'idza rabiha farghab. Nah, karena apa? Karena ketika kita sudah mampu mengatasi suatu masalah dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki, ya, informasi yang kita peroleh, orang-orang di sekitar kita yang sudah kita kondisikan untuk mampu bekerja bersama, maka setiap perubahan proses yang awalnya kita anggap itu adalah sebuah kesulitan, maka berikutnya akan muncul kemudahan. Dan ketika kita sudah menemukan kemudahan, kita harus mencari hal baru, ekspansi, ya, keunggulan-keunggulan selanjutnya yang lebih kompetitif. Orang kok kemudian berhenti, terus ini apa loh, awak itu sampai loh, nggak bisa. Kemudian berhenti. Kata tadi loh, yang lain itu nggak berhenti, yang lain itu jalan terus. Kalau kita, iya, pada saat itu kita di depan ya. Tapi kemudian ketika kita sudah di depan dan kemudian berhenti, pada yang belakang itu jalan terus, ya dua kemungkinan tadi, ditabrak, ditinggal tadi. Masih ingat nggak ketika di TK diceritain sama ustaz-ustazahnya ini, balapannya antara si kancil dengan kura-kura. Kelinci dengan kura-kura. Dengan siput, ya apalah itu yang hewan-hewan yang nggak begitu kencang. Ya. Ada yang kura-kura, ada yang siput, ya, kelinci dan siput. Nah, secara ketentuan kualifikasi, kalau si siput balapan dengan kelinci, orang waras pasti mengatakan siput kalah. Gitu. Secara kualifikasi ya. Ya, ini nggak perlu didebatkan ya. Oke. Tetapi secara karakteristik, orang bisa mengatakan kalau si kelinci pasti kalah. Kenapa? Karena karakteristik kelinci itu sombong, kan begitu. Karena dia itu merasa kencang sekali larinya, udahlah, sekencang apapun yang namanya si siput itu berlari, ya kecepatannya ya segitu-gitu aja. Lihat saya, jalan aja lebih cepat daripada si siput. Nah, kelinci ada begitu. Akhirnya dia santai kan. Nah, ini loh, ini yang menjadi penyakit. Suatu kondisi santai itu mengakibatkan cara berpikir seseorang itu menjadi lemah. Ya, jadi lebih berpikir ke arah yang lain. Istilahnya nggak fokus gitu ya. Ya santai. Ya kayak kalian aja kalau naik motor santai itu kan bisa lihat kiri kanan atas bawah. Nah, iso kelihatan semua itu kan santai. Coba kalau kalian kenceng naik motornya. Ya pasti fokus kan, hati-hati kan karena kencengnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, si kelinci juga begitu, kenceng sih dia, kenceng. Tapi kemudian, ngapain saya kenceng? Saya sudah jauh di depan. Pasti menang lah. Santai dulu, ngapain sih hidup dibuat susah. Santai dulu. Santai ya, tidur bawah pohon. Nggak tahu dia tidur itu membuang waktu. Yang dia tidak sadari, siput nggak pernah tidur, siput jalan terus. Walaupun dia itu jalannya lamban, tetapi dia terus konsisten. Nah, di sini loh. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa suatu kecepatan itu bisa dikalahkan dengan sebuah konsistensi. Nah, sehingga kita membangun sebuah keunggulan dari cerita tadi. Oh, kalau begitu, kalau saya itu nggak cepat, berarti saya harus konsisten. Nah, misalkan itu sebuah keunggulan kompetitif. Sehingga nanti yang akan muncul ada 4 hal ini. Kualitas, fleksibilitas, leadership di dalam sebuah cost, dan mekanisme delivery-nya. Ini adalah suatu nadi persendian yang paling vital ini ya. Karena customer tadi bisa kita sebut satisfy, manakala memperoleh suatu hal yang terwakili dari 4 aspek yang diinginkan. Quality. Nah, sekarang siapa loh yang nggak ingin sesuatu yang berkualitas? Dan mereka akan senang kalau kualitas itu diperoleh
dengan sebuah harga yang reasonable. Ya. Rata-rata kan kalau kualitasnya tinggi itu kemudian jaim ya, jaga image. Wah, itu tak terlarang jual mahal. Nah, seperti itu. Tapi sekarang enggak deh. Walaupun kualitasnya bagus, tapi kita ambil yang reasonable. Karena apa? Karena kita punya segmen yang kemampuannya segitu. Kalau sudah tidak reasonable, ya orang akan pergi. Ya. Saat pengen-pengennya, saat butuh-butuhnya, saat api-api, ya tetap aja kalah dengan reason. Kan gitu kan. Fleksibel. Nah, ini cara berpikir. Bagaimana caranya kita bisa berubah setiap saat? Nah, artinya berubah setiap saat itu bukan kok nggak konsisten ya. Berubah setiap saat itu menyesuaikan keadaan maksudnya. Jadi orang kok kemudian kayak kuda gitu ya. Yang dikasih kacamata kiri kanan sehingga yang kelihatan cuma depan tok. Nah, orang tahunya depan itu nggak akan berakhir. Depan itu berjalannya lurus. Sesuatu yang menjadi orientasi tanpa akhir itu nanti capek. Karena kita tidak pernah menikmati suatu capaian. Nah, maka kemudian kita coba deh sekali waktu kita hentikan depan itu. Kayak kasus si kelinci tadi. Tapi kita berhentinya tidak tidur. Kita berhentinya adalah ya muhasabah. Misalnya begitu. Kita evaluasi muhasabah. Kemarin melakukan apa? Kemudian dengan cara seperti apa? Hasilnya gimana? Apa kekurangannya? Terus kemudian keputusan berikutnya gimana? Nah, inilah flexibility. Flexibility akan terjadi. Nah, segalanya akan terbentuk manakala ada cost leadership di situ. Ya, apa itu cost leadership? Masuk kok kepemimpinan biaya? Ya enggak gitu juga ya. Fleksibel tadi loh, nerjemahkan sesuatunya ya cok saklek gitu ya. Cost leadership itu ini suatu komponen inti yang diciptakan sebagai sebuah pemicu terjadinya biaya. Ya, jadi ada pemicu biaya. Jadi trigger ya, penyebab terjadinya biaya. Nah, biasanya penyebab terjadinya biaya itu kita taruh di dalam sebuah program, ya, program kerja. Nah, ini cost leadership-nya. Sehingga yang harus kita putuskan pertama kali, kita mau melakukan apa? Program kerjanya bagaimana? Nah, di sini sehingga nanti di situ akan dibebani biaya yang akan menjadi cost leadership. Jadi kalau programnya nggak jelas, ya mana bisa jalan semuanya kan nggak bisa. Dan yang keempat adalah delivery, pengiriman ya apapun bentuk delivery-nya ya. Karena itu merupakan sebuah bridge, jembatan yang menghantarkan kondisi yang ada di lingkungan usaha kita dengan ya customer tadi. Nah, untuk mencapai itu semua, ya ada 3 nilai pokok yang harus dilakukan. Budaya kreatif, ya continuous improvement, inovasi berkelanjutan, dan competitive advantage. Kompetisi yang terus berlanjut. Jadi tidak boleh diam, tidak boleh tidur. Nah, ini aspek utama dalam pemetaannya. Ya, sehingga kalau itu kita gambarkan dalam sebuah rangkaian algoritma berpikir, maka budaya kreatif, ya, inovasi yang berkelanjutan, keunggulan kompetitif, itu nanti akan tercipta manakala kita mampu berpikir dari sisi quality, flexibility, delivery, and cost leadership. Ya, intinya begitu. Oke, kalau ada yang belum paham, monggo ya, silahkan ditanyakan ya. Karena saya jalan mengalir terus. Nah, sekarang yang keempat, ketika kita bicara terhadap perubahan kondisi bisnis atau lingkungan bisnis. Kita tahu bahwa lingkungan kita itu lambat laun semakin sempit. Semakin sempit bukan dalam arti secara geografis ya. Tidak. Semakin sempit itu dalam arti daya cakupnya. Dulu sekali mungkin kalian masih ingat ketika masih kecil, kalau mau pergi ke Surabaya gitu aja ya, tuh rasanya kayak aduh jauh, suwi gitu ya.
Jadi kalau ke Surabaya kemudian nggak nginep, gitu ya, itu rasanya nggak mungkin, gitu kan. Kemudian Surabaya kok nggak nginep langsung balik, terus kok teko omah kapan loh Winko? Nah misalkan begitu ya. Dulu sekali, karena apa? Kita membayangkan zaman segitu infrastrukturnya ya seadanya itu. Dulu. Tapi sekarang orang ke Surabaya itu ya waktunya sama seperti misalkan kita ke Solo, ya. Bahkan mungkin seolah-olah kita hanya kayak ke Madiun aja gitu ya. Karena selepas Madiun itu kan kita sudah masuk tol yang nggak ngelewatin kota-kota yang jelas gitu. Ya hanya wilayah sini, wilayah sini, wilayah sini. Tahu-tahu udah Surabaya. 2 jam lah. Ya. Itu kan ibarat kita hanya pergi ke Madiun, kemudian di Madiun stay, makan gitu ya, apa ngapain 2 jam, setelah itu nyampe Surabaya. Ya. Cepat sekali. Kemudian kalau setelah itu pulang lagi, ya paling banter butuh waktu 3 jam. Ya 3,5, 4 jam lah. Terus pelan-pelan saat makannya itu. Nah, misalkan. Nah, itu yang kita sebut dengan wilayah yang menyempit. Wilayah yang menyempit. Itu baru kalau kita menggunakan modus media media transportasi standar gitu ya. Kalau misalkan kita sudah menggunakan medianya itu digital, semakin sempit lagi. Ya kan? Kalau apa-apa biasanya kalau belanja gitu ke kota, paling ke Ponorogo gitu, mupeng-mupeng dari satu toko ke toko lain, toko ini, toko itu, pergi ke sini. Nah, sekarang Ponorogo misalkan sudah ada satu tempat yang kemudian bisa mencakup semuanya. Tapi semua itu pun juga ada batasannya. Kenapa? Mereka menyediakan barang fisik di satu tempat yang punya cost tinggi, belum tentu laku, segmennya juga Ponorogo segmen yang menengah ke bawah, misalkan begitu. Nah, kemudian kalau mau mencari yang lebih, misalkan yang kualitasnya lebih, mereknya lebih, ya kita harus ke kota yang lebih besar lagi. Solo, Jogja, misalkan. Nah, waktu kadang yang menyebabkan kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita terbatas secara waktu, kita terbatas secara tenaga, kita terbatas secara anggaran biaya, tetapi kita ingin sesuatu yang lebih baik dan tidak disamai oleh orang lain yang berbeda, different. Nah, maka muncullah sekarang media-media belanja digital, toko-toko digital, toko-toko online. Nah, itu adalah sebuah bentuk kompetisi global. Ya. Di situ mau pilih kualitas produk seperti apa, ada mulai yang paling jelek sampai yang paling bagus. Harga yang paling rendah, paling mahal. Nah, ada semua, tinggal kita filter aja. Dan bagusnya lagi, dia bisa beli dari manapun sesuka kita, tergantung aplikasi belanja online. Jadi belanja dari Cina itu bukan sesuatu yang susah sekarang, gampang banget gitu ya. Cuman waktunya aja mungkin yang lama gitu ya. Nah, seperti itu. Belanja dari Amerika, gampang, ya kan? Karena apa? Ya karena kawasan perdagangannya sekarang kalau sudah di dunia maya itu ya ada di depan mata itu di komputer kalian, di HP kalian. Nah, sehingga international market itu bukan sesuatu yang diawang-awang, sesuatu yang sudah sekarang sudah terjadi gitu. Nah, inilah bentuk kompetisi. Nah, kalau sekarang kita akan bermain di wilayah itu, ya siap. Jadi kita juga harus siap kalau kita memang masuk ke sebuah aplikasi jual beli online, ya siap kalau nanti yang beli itu dari belahan bumi yang berbeda. Karena apa? Ya karena itu tadi, segala sesuatunya itu berkembang. Nah, bagaimana arah perkembangannya? Ya disinilah yang harus kita pahami. Kalau nanti kita membutuhkan 2 aspek. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang kedua adalah semangat untuk melakukan kompetisi secara global. Ya, kita jadikanlah itu menjadi sebuah visi. Ya. Visi jangka yang panjang. World class company. Jadi
perusahaan berskala internasional. Nah, tadi ya, visi. Nah, untuk menjadi world class company itu seperti apa? Ya berarti kita harus berani untuk melakukan kompetisi secara global tadi, global competition. Ya, tapi kompetisi secara global itu jangan meninggalkan yang ada secara lokal. Karena lokal itu adalah sebuah media belajar untuk memahami karakteristik customer. Nah, kalau karakteristiknya itu sudah kita pegang, kemudian kita bisa meluaskan pangsa pasarnya, maka akan terjadi global competition. Kalau global competition sudah direspon oleh banyak pihak, ya dengan sendirinya itu sudah world class company. Nah, kalau kita sudah di world class company, jangan kemudian diam kayak kelinci. Kita udah jauh, tidur aja deh. Kapan kita menikmati suasana? Ya cara menikmatinya aja yang digeser paradigmanya kalau begitu. Gimana kalau yang secara konvensional menikmati sesuatu itu harus berhenti gitu ya, harus berhenti kemudian melihat. Nah coba sekarang kita menikmati sesuatunya itu bukan dari sisi itu, tapi dari sisi kepuasan, manakala kita sudah mampu melakukan sebuah experience yang berhasil gitu ya, yang bernilai lebih, nilai tambah ya. Nah, experience atau pengalaman yang berhasil adalah experience atau pengalaman yang mampu menjawab segala bentuk tantangan yang kita hadapi. Enterprise excellent. Ya. Tantangan-tantangan itu kita bisa jawab. Nah, kuncinya apa? Tadi 3 hal tadi. Ya. Fleksibilitas. Ya. Jadi kita harus bisa berpikir secara fleksibel, menghasilkan sebuah produk yang mempunyai daya mutu yang bagus, ya, dan tentunya dengan cost yang efektif. Ini saya belum bicara metode loh ya. Saya masih memetakan kondisi. Ya, masih memetakan. Kalau kalian tanya caranya gimana nanti, belum. Kita belum bicara sampai situ. Karena kalau cara itu hal terakhir yang bisa kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan dulu adalah sesuatu yang mapping secara global. Kalau kalian hanya berpikir caranya, caranya, maka kalian selalu berada di posisi teknis ya. Posisi teknis itu posisi terbawah, terendah. Biasanya kalau kita terlalu banyak berpikir teknis, maka otak kita itu tidak akan mampu untuk berpikir global. Karena waktu dan tenaganya habis untuk teknis gitu ya. Capek itu nanti. Teknis oke, memang itu sangat dibutuhkan, tetapi biarlah teknis itu menjadi sebuah proses yang baku gitu ya. Apalagi kalau sudah mampu diciptakan menjadi sebuah software gitu. Ini gampang, teknisnya serahkan aja pada software itu. Hasilnya seperti apa baru nanti kita buat keputusannya. Nah, begitu. Jadi jangan habis energinya untuk yang teknis gitu. Justru habiskan energi itu untuk membangun ya skala globalnya. Nah, supaya seperti itu gimana? Ya kita harus mampu memanfaatkan semua yang ada di struktur organisasi. Nah, itulah fungsinya organizing. Di dalam prinsip manajemen yang kedua kan, setelah planning, organizing. Nah, di situ. Organizing-nya gimana? Nah, kemudian yang A ini ya, meningkatnya kompetisi global ya. Ketika kita bicara perubahan dalam lingkungan bisnis tadi ya. Kemudian yang B adalah tren teknologi informasi. Ya, udah, tidak bisa ditawar lagi. Ya harus kita ikuti, karena memang tren. Jangan sekali-kali melawan tren. Sebab kalau kita melawan tren, maka kita jadi orang yang aneh. Dan biasanya ya nggak mau didekati orang, ya nggak ada yang mau dekat. Nah, jadi orang aneh. Nah, sehingga ada beberapa aspek nanti dalam tren teknologi informasi. Kalau kita bicara teknologi informasi itu nggak hanya yang internet dan segala media sosial, tidak lah ya. Ya, karena kita berada di dalam manajemen biaya, ya berarti teknologi informasinya adalah ini metode-metode yang nanti akan kita gunakan. Ya. Misalkan ya media teknologi informasinya itu sendiri, bagaimana kita membangun lokal area, misalkan network, jaringan lokal, atau kalau jaringan lokal sudah oke,
Ya, kita perluas lah. Kalau security-nya sudah bagus, kita sudah mampu untuk berani mempublish secara internationally, ya masuk ke website. Nah, seperti itu. Nah, itu era kemajuan teknologi informasi. Implementasi metodenya, misalkan ini saya ambil aja salah satu, yaitu just in time. Just in time itu adalah salah satu metode yang bisa mengefektivitaskan cost. Kenapa? Karena dia memproduksi hanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada produksi spekulasi. Karena rata-rata kalau konvensional itu produksinya spekulasi. Yang penting kan stoknya melimpah. Stok melimpah, tapi ingat suatu ketika kebijakan pemerintah bisa berubah, gitu ya. Kondisi lingkungan global bisa berganti. Ya kalau kondisi pemerintah masih bisa disetir oleh mayoritas pihak produsen, kayak sekarang yang aneh gitu ya. Kan kita nggak akan menemukan sesuatu itu selalu seperti itu. Suatu saat bisa aja beda. Atau ya kalau cuma ada di Indonesia, kalau kita sudah mengarah ke negara lain yang karakteristiknya beda. Mau Indonesia ngono olah, tetapi kan kamu jualannya tidak di Indonesia toh. Ya, bahkan mungkin pasarmu terbesar bukan di Indonesia. Bisa jadi suatu saat begitu. Maka kita tidak bisa kemudian budaya Indonesia itu digenerate untuk semua negara. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu, ya mana yang paling sesuai? Saya kan itu tadi just in time. Ya, hanya memproduksi sesuatu berdasarkan apa yang dibutuhkan, bukan menumpuk persediaan. Computer integrated manufacturing. Ya, kalau sekarang kalau kita lihat perusahaan besar, manusianya itu nggak banyak berseliweran di situ. Ya, di unit produksi itu nggak ada manusia berseliweran. Manusianya duduk manis di belakang komputer sebagai operator. Yang bekerja semuanya robot. Nah, desainnya ya robot, engineering-nya robot, manufacturing-nya robot. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak percaya pada manusia, tidak. Tetapi mencoba memposisikan manusia itu lebih dari sekedar aktivitas yang bisa dikerjakan oleh robot atau aplikasi. Kalau aktivitasnya itu pasti, sifatnya berulang, ngapain harus dilakukan manusia? Ya, kecuali kalau sesuatu halnya itu tidak pasti, tidak berulang, butuh cara berpikir, nah itu baru manusia. Karena saat cerdas-cerdasnya intelijensia buatan ya masih belum mengalahkan intelijensia manusia. Nah di sini, ini tren teknologi yang saya maksud ya. Nah kemudian kita juga harus introspeksi ke dalam diri manajemennya sendiri. Organisasi kita support nggak untuk mendukung itu semua? Orang-orangnya mampu nggak? Kalau nggak mampu gimana? Ya percuma kita punya angan-angan setinggi langit kalau kita menjadi orang yang bungkuk. Kayak si bungkuk merindukan bulan gitu ya. Ya hal yang sangat susah untuk terjadi. Ya berarti apa? Ya harus mengubah. Mulai dari mengubah bentuk hierarki. Ya, yang semula itu mungkin kaku menjadi fleksibel gitu ya. Nanti mohon diterjemahkan ya, kalau nanti belum paham, nggak apa-apa diskusi lagi. Kemudian mendorong tata kerja tim dan koordinasi fungsi yang ya kolektif kolegial. Ya. Ini milik kita bersama, ya harus kita pikir bersama. Ada keputusan ya kita ambil bersama. Ada risiko ya kita hadapi bersama. Ini sudah. Jadi nggak bisa kemudian kita memojokkan pada satu posisi dan kemudian kita mencari aman di posisi yang ada di tempat kita. Ya janganlah. Ya setidaknya karena ya kebersamaan tadi, delegasi fungsi sesuai dengan job description-nya memang oke. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita masih ada hubungan hierarkis dalam fungsi organisasinya, ya berarti kita masih harus ikut bertanggung jawab. Kan, begitu. Nah itu yang kita sebut dengan bentuk hierarki yang fleksibel. Kemudian perubahan sosial, politik, budaya, ya kita harus sadari itu ada. Gitu aja. Nah, kondisinya seperti apa ya nanti kita lihat aja. Teknik manajemen, nah ini teknik manajemen kontemporer. Kalau ini sunnah. Sunnah itu artinya gini,
Ya bisa digunakan, bisa juga enggak. Karena apa? Ya tergantung supporting sistemnya ke tempat kita gitu ya. Karena sesuatu kontemporer itu kan sesuatu yang modern ya. Dan belum tentu sesuatu yang modern itu selalu support loh. Maka kita harus fleksibel tadi, menyesuaikan kondisi. Kalau potensi supportnya itu tinggi ya, ngapain enggak gitu ya. Nah, kalau belum bisa ya belajar gitu. Karena support. Nah, tapi kalau memang dirasa nggak support dalam visi dan misinya, ya ngapain kita buang-buang waktu untuk melakukan. Mengkaji prakteknya, menerapkan hasilnya, mencapai kinerjanya. Nah, tuh. Total quality management-nya. Nah, bagaimana nanti mengembangkan kebijakan yang bisa melingkupi semuanya, meningkatkan fungsi dari produknya, ya, kehandalannya, ketahanannya, kemudahan dalam perbaikannya, garansi misalkan. Nah, kadang gara-gara garansi aja orang itu sudah mulai berpikir untuk iya dan tidak loh. Ya. Karena itu after sales service, orang sekarang itu kan sangat ini ya, sangat komitmen terhadap fungsi. Sehingga ketika fungsi itu tidak sesuai dengan ekspektasi, maka akan terjadi sebuah penolakan, protes. Ya. Nah, akan lebih mudah kalau itu ditangani dengan cara melayani after sales-nya. Nah, sehingga hati-hati. Jangan kok diabaikan. Kalau sudah terjual ya sudah urus-urusanmu. Nggak bisa. Karena kita tidak hanya menjual sekali itu aja. Kita masih butuh menjual di kemudian hari. Ya, kalau jualnya putus ya di sekali orang kapok semuanya. Nah, iya kalau dia nggak cerita, kalau cerita habis semua. Mana satisfaction? Karena kesetiaan terhadap produk tadi kan dimulai dari satisfaction. Nah, hati-hati situ. Kaizen costing, kaizen itu pengembangan, improvement ya. Ya teruslah kita siap untuk memperbaiki. Ya. Kalau ada yang komplain, sudah kita tampung, kemudian kita analisis, kemudian kita coba lakukan. Mampu dilakukan dalam waktu dekat ya segera, kalau enggak ya kita berproses. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa jadi komplain itu adalah cara kita untuk bisa mengembangkan produk. Nah, seperti itu. Kemudian yang kontemporer tadi, contohnya apa? Yang activity. Misalkan tadi, saya tadi sekilas kan menyinggung bagaimana kalau misalkan cost itu kita alokasikan berdasarkan aktivitas, tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan kan ya kuabeh dianggap butuh, karena untuk melakukan sebuah proses itu pasti butuh A, B, C, D. Tetapi A, B, C, D itu belum tentu menjadi sebuah aktivitas. Bisa jadi A, B itu kita gabung menjadi aktivitas A. C, D kita gabung menjadi aktivitas B. Sehingga yang kita danai cukup A dan B. Nggak ada D, E, dan seterusnya. Nah, itu aktivitas. Nah, makanya harus kita petakan kembali aktivitasnya seperti apa. Nah, ini ya sehingga reduce tadi ya, mereduksi cost tadi terjadi. Nah, caranya seperti tadi. Nah, sehingga perlu juga aspek-aspek ini ya. Identifying and monitoring proses, karena nanti ujung-ujungnya pada evaluasi. Ya. Seperti saya katakan tadi, kita memang suatu ketika harus berhenti. Ya, ada sebuah rest area yang ditawarkan untuk berhenti. Berhenti itu bukan berarti kita sudah puas mencapai sejauh itu, tetapi kemudian untuk mengevaluasi apa yang kurang untuk diperbaiki di perjalanan berikutnya. Nah, supaya apa? Daur hidup dari proses produksi kita itu terjaga. Karena sebagus apapun barang ataupun jasa, itu pasti ada masa peak-nya, ya, masa puncak. Di mana di masa puncak itu biasanya titik jenuhnya itu muncul. Ya. Kalau kalian belajar teori ekonomi, ya makro mikro, di situ ada teorinya Maslow. Ya. Teori Maslow itu mengatakan kalau seorang manusia itu ketika mengkonsumsi suatu barang, dia akan punya titik jenuh. Contohnya gini, kita makan ya.
Nah, di Ponorogo baru ada pizza, misalkan gitu ya. Wah, beli pizza, beli pizza, beli pizza. Pertama kali beli pizza ya oh gitu ya. Wah, beli pizza, upload di Instagram, wah selfie, upload di sana. Oh, wah, media sosial yang kita miliki diisi gambarnya foto nenggone Pizza Hut gitu. Beli limusin Pizza Hut dawane 1 meter. Nah, misalkan begitu. Wah, enak makan bareng-bareng, wah enak gitu ya rasanya. Dan pasti muncul keinginan untuk mengulang lagi karena puas, satisfy. Ya, pelayanannya enak, parkirnya enak, situasinya enak, koncone enak, mereka dibayari. Nah, misalkan begitu. Nah, besok nah yo. Yo, besok nah. Wah, besok nah ya, gitu ya. Selang beberapa waktu kemudian ke situ lagi. Melakukan hal yang sama, tapi saya yakin di posisi kedua ini ada beda. Kok eneng ya, kurangnya apa lho. Ra padha karo sing pertama kae. Itu teori Maslow, karena kenikmatannya itu cenderung turun manakala kita melakukan hal yang sama untuk waktu yang berulang. Apalagi kalau waktunya itu pendek atau dekat. Nah, makan bisa tadi. Atau ya tadilah makan bisa. Di hari pertama aja deh, bisa. Kita itu datang cuma 3 orang, tapi belinya yang bisa limusin 1 meter. Mondok gede. Makan yang cokotan pertama itu enak itu ya. Cokotan pertama enak, kedua terus. Sampai titik kita itu kenyang. Nah, kok telu, sik dimakan separuh, disik separuh, piye? Masa digo balik? Nah, kok digo balik jadi masalah nang omah. Ah, wis dintekno nang kene. Nah, misalkan begitu. Ya, kalau kita kenyang dipaksa, makan lagi, maka pisah itu nggak enak. Terus salah. Enak-enaknya makan kalau kita itu di posisi kenyang, ya nggak enak. Gitu kan. Malah bisa balik itu nanti kan. Nah, seperti itu. Itu Maslow. Berarti kan ada peak-nya, ada daur hidup produk. Permasalahannya adalah gimana caranya kita menjaga dalam posisi peak, puncak, ya itu grafiknya tidak turun gara-gara kejenuhan tadi. Sekarang gimana untuk menghindari rasa jenuh? Nah, misalkan begitu. Ya. Nah, inilah sebuah proses. Jadi teknisnya nanti ya, sekali lagi teknisnya nanti. Nah, ini sebuah proses yang memang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya menjaga yang kontemporer tadi untuk penggunaan metode. Ya, misalkan tadi kalau kita berbasis aktivitas ya kita pakai activity based costing, activity based management. Kalau mau melakukan penilaian secara menyeluruh, ya mungkin kita pakai balance scorecard. Ya. Ada penilaian dari sisi informasi keuangan, ada non keuangan, ada pelanggan, proses bisnis internal, ya, inovasi pembelajaran. Nah, semuanya menjadi sebuah indikator penilaian. Ya. Yang mana 2 di antaranya adalah informasi strategik, yaitu informasi keuangan dan non keuangan tadi. Yang lainnya menjadi kinerja perusahaan. Nah, aspek inilah yang memang harus kita pahami. Supaya apa? Ya supaya kita tidak salah. Sehingga nanti yang akan terjadi, ini proses pencapaian tujuannya itu linear. Mulai kinerja organisasinya, kinerja divisinya, kinerja departemen, itu nanti satu rangkaian. Satu kata. Gitu loh. Orang kok organisasi nanti membuat rencana seperti ini, divisinya menggawe rencana dewe, teko di departemen, di bagian yang lebih kecil lagi, ora iso digunakan, akhirnya nggak jalan dewe meneh. Berantakan, terus mau kemana kalau semuanya itu membuat aturan sendiri-sendiri? Ini nggak akan tercapai dengan tujuan akhirnya. Nah, sehingga nanti paling enggak, nah ini ya kita mempunyai alur, ya. Mempunyai alur. Yang saya contohkan di gambar-gambar ini hanya contoh ya. Enggak harus seperti itu. Tetapi paling tidak kita punya pola. Jadi saya menginginkan kalau nanti kita melakukan suatu aktivitas, ada pola yang tergambar dulu. Kalau bisa tergambar di kepala, ya tergambar di kepala. Kalau nggak bisa, ya tergambar di kertas. Gitu ya.
Misalkan ini, define scale and scope of operation. Jadi kita coba mendefinisikan ukuran dan luas wilayah operasinya. Kita pecah jadi dua. Ada sumber daya fisik, ada sumber daya manusia. Karena itu nanti yang gabung. Ya. Nah, keduanya nanti akan bergabung untuk memunculkan support service. Ya. Jadi pelayanan yang kita gunakan untuk supporting, accounting, SDM-nya yang mumpuni, legal service, pelayanan yang real, ya, information system-nya, telecommunication, bagaimana nanti ngobrol, berkomunikasi, ya, coba menengahi, kayak melakukan dewe-dewe. Kan. Sehingga nanti kita akan tuntut itu untuk menciptakan value. Counting. Apa value yang bisa dimunculkan? Informasi macam apa? Berapa lama? Bisa dipakai untuk apa? Gimana caranya? Human resource. Butuh kualifikasi kayak apa? Nah, dan seterusnya. Nah, nanti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah value-nya. Ya. Sehingga dari value-value itulah yang kemudian bisa kita pikirkan. Terus kita nanti bisa menghasilkan kondisi yang bagaimana, gitu ya. Ini ya. Oke, itu just to know dulu aja. Nah, sehingga ujungnya nanti ke sini. Ya, ujungnya ke sini. Nah, ini contoh ya, contoh kalau throughput in Amerika dan throughput in Jepang. Ya. Jadi kalau di Amerika itu orientasinya ini terlalu pendek ya, waktu, quality, dan cadangan. Nah, 3 itu. Jadi yang pertama kita bicara tentang waktu dan keinginan untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk belajar. Ya. Kemudian acceptable quality level. Jadi kualitas macam apa yang nanti disetujui. Dan yang ketiga adalah punya cadangan, safety stock. Nah, 3 hal itu nanti akan masuk ke dalam sebuah proses, mulai dari waktunya, inspection-nya, perubahannya, perpindahannya, penggudangannya, sehingga nanti kita akan kelompokkan yang paling harus kita perhatikan untuk menghasilkan sebuah nilai itu yang mana? Oh, processing time. Jadi processing time, waktu memproses itulah yang harus kita banyak perhatikan dari aspek biaya. Maka dia sebut dengan nama value added. Sedangkan yang lain itu ya memang butuh kita, tapi bisa diprioritaskan berikutnya. Karena dia non value added activity. Nah, itu kalau di Amerika. Di Jepang ya hampir sama juga sih. Cuman kalau di Jepang itu untuk inputannya itu lebih luas, lebih banyak. Kalau di Amerika tadi kan inputannya cuma keinginan untuk belajar, kualitas yang disetujui sama cadangan ya. Kalau di Jepang itu enggak, mekanisme produksinya yang menjadi inputan. Mau membuat mekanisme kayak apa? Katakanlah metode just in time tadi. Jadi hanya memproduksi sesuai pesanan. Total quality control-nya, zero defect, nggak ada kesalahan, ya, nggak ditoleransi kesalahan itu di sana. Cellular manufacturing, jadi manufacturing-nya itu nanti berlapis, bertahap, ada beberapa departemen gitu. Jadi proses itu tidak hanya ditangani oleh satu departemen. Karena kalau Jepang itu akan lebih mudah kendalinya justru kalau dia itu dipecah dalam skala-skala kecil. Ya. Departemen 1 hanya ngurusi membuat A. A itu pun masuk setengah jadi dibawa ke departemen B untuk finishing guard dan seterusnya. Finishing guard itu masuk ke departemen C untuk dirakit. Rakitnya pun hanya parsial, hanya ngerakit bagian apa dulu. Departemen D ngerakit apanya, departemen E ngerakit apanya. Nah, semua rakitan di C sampai D tadi masukin ke departemen F, ngerakit total. Nah, misalnya begitu. Itu yang disebut dengan nama cellular manufacturing. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan just in time serial inventory tanpa ada inventory. Jadi inventorinya itu langsung, nggak ada stok. Gitu ya. Beda dengan Amerika. Amerika menginginkan stok. Kalau Jepang, karena menghindari yang namanya expired inventory. Ya, sebab kalau ada stok kan bisa jadi inventory itu expired sebelum dipakai. Itu kan kerugian. Gitu ya. Maka itu dihindari. Nah, caranya gimana? Masing-masing memiliki satu pengendali.
just in time manufacturing, ya dilihat dari processing time-nya. Mampu nggak kalau melakukan seperti itu? Total quality control-nya dari inspection-nya, seluruh dari moving-nya, just in time zero inventory dari storage-nya. Ya, segalanya itu mampu nggak? Kalau sudah mampu ya jalan. Tapi tetap harus dibedakan mana yang value added dan non value added. Tapi secara prinsip sama. Ya, non value added sama. Nah, ini adalah kondisi yang memang muncul ya. Yang mana orientasi itu semua nanti ya, yang seperti yang ada di Jepang ini akan mengarahkan cara berpikir dalam pembebanan biaya itu menggunakan model cost driver istilahnya. Cost driver itu adalah pemicu biaya. Ya. Jadi biaya itu kan biasanya kita bebankan berdasarkan penggunaannya ya. Biaya listrik, ya, karena dipakai untuk listrik. Bahan baku ya untuk bahan baku, tenaga kerja ya untuk gaji. Nah sekarang kita cost driver kan gaji gitu ya. Kenapa dia digaji? Oh, karena dia melakukan aktivitas dengan kualifikasi A. Aktivitas kualifikasi A itu gajinya berapa? Sekian. Apakah melakukan A atau enggak? Ada B, C. B, C digaji, gaji. Nah, kalau begitu gaji dia 1 bulan berapa? 5 juta. 5 juta itu melakukan kualifikasi A, B, C. Iya. Kalau begitu coba 5 juta itu dipecah menjadi A, B, C. Dari 5 juta itu yang pertama dikualifikasikan gaji pokok. Misalkan begitu. Karena sesuai kualifikasi gaji pokok. Sedangkan B dan C itu tunjangan saja. Tunjangan itu hanya terjadi jika dia mampu mencapai target yang ada di kerjaan itu. Kalau enggak, ya bisa turun. Sehingga gaji 5 juta itu tidak kok setiap bulan kemudian dapat 5 juta, terus gitu ya. Enggak. Ya, yang pasti dapat yang A tadi, karena dia kualifikasinya sudah masuk. Sedangkan B sama C tergantung dari kinerjanya. Kalau kinerjanya sesuai dengan poin indikator kriteria penilaian, ya dia digaji utuh. Kalau enggak dikurangi. Nah, sehingga dari aspek pengelolaan biaya itu lebih efisien. Nah, itulah yang disebut dengan cost driver secara sederhana. Kalau nanti saya jelaskan satu-satu di pengertian-pengertian itu nanti bingung. Dibaca aja deh ya. Saya hanya mencontoh-contohkan aja deh. Nah, sehingga beberapa aspek-aspek inilah nanti yang bisa kita gunakan untuk awal kali kita berpikir membangun klasifikasi. Ya. Mulai klasifikasi global dari visi misi tadi sampai klasifikasi teknis pada pembebanan biaya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Pak, mohon maaf untuk absennya di Simtik belum ada. Oh iya, belum saya buka, Pak. Sorry, lupa. Ya, bentar lagi saya buka aja. Ya, oke. Ya, lupa tadi. Sudah saya setting, tapi belum saya buka. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau belum ada, ya nanti silakan absen setelah selesai kuliah ini aja ya. Nggak apa-apa, cuman 4 orang, salah cepat absen selesai. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan belum puasa ya? Belum, Pak. Oh, belum ya, minggu depannya lagi ya, sudah nggak apa-apa. Lagian kita kuliahnya pagi ya, nggak masalah lah, masih seger ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti malah nggak masuk ngantuk. Nah iya, nggak masuk nanti malah tidur ya, Wani. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau kerasa tidur di waktu yang belum tepat itu ya berpikir aja bahwa apa sih sebenarnya yang diinginkan Allah untuk saya hari ini, kayaknya belum saya lakukan deh. Apalagi di bulan puasa. Oke, baik. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan untuk membahas metode selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.